Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan mendapat rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa bahagia tentunya ya. Tersenyum dulu, kita coba sharing kembali mengenai proses pemotongan ternak sapi. Ya, oke. Setelah kita mempelajari sebelumnya ya, ini berkenaan dengan pemotongan atau rumah potong hewan ini ya. Setelah sapi lolos pada pemeriksaan antemortem oleh dokter hewan misalnya atau mantri atau petugas yang ditunjuk melalui proses registrasi dan dinyatakan bahwa ternak tersebut sudah memenuhi syarat untuk dipotong, maka sapi dibawa masuk ke ruang persiapan penyembelihan untuk melalui proses penyembelihan. Nah, pada dasarnya ada dua teknik pemotongan pada ternak sapi tersebut. Yang pertama adalah teknik pemotongan secara langsung. Kemudian yang kedua teknik pemotongan secara tidak langsung. Nah, apa dan bagaimana ya kedua teknik ini ya? Pemotongan secara langsung dilakukan setelah ternak dinyatakan sehat dan dapat disembelih pada bagian leher dengan memotong arteri karotis dan vena jugularisnya, serta termasuk di situ adalah osofagusnya. Nah, sementara pemotongan ternak secara tidak langsung, yaitu ternak dipotong setelah dilakukan pemingsanan lebih dahulu. Dipingsankan dulu ternak tersebut, dan setelah ternak benar-benar pingsan baru dilakukan pemotongan ya. Jadi ini ada dua teknik ya, teknik pemotongan secara langsung dan teknik pemotongan secara tidak langsung. Nah, apa sih maksud dari pemingsanan ini ya? Apa tujuannya? Nah, yang pertama jelas untuk memudahkan pelaksanaan penyembelihan ternak ya. Kemudian yang kedua agar ternak tidak tersiksa dan terhindar dari resiko perlakuan kasar misalnya sebelum kita melakukan atau dalam rangka merobohkan dan lain-lain itu ya. Jadi lebih mudah nantinya. Yang ketiga agar kualitas kulit dan karkas yang kita dapatkan hasilnya lebih baik. Itu adalah salah satu maksud dan tujuan dari pemingsanan tersebut ya. Secara umum, mekanisme urutan pemotongan atau penyembelihan ternak ruminansia besar seperti sapi, kerbau, terutama di Indonesia itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah proses penyembelihan itu sendiri, yang kedua itu proses penyiapan karkas. Nah, proses penyembelihan meliputi proses perakuan sebelum pemotongan, yaitu teknik penyembelihan dan pengeluaran darahnya ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Nah, sedangkan proses penyiapan karkasnya meliputi beberapa kegiatan antara lain ya, memisahkan bagian kepala dan kaki, kemudian kita lakukan pengulitan, pembelahan dada dan pengeluaran jeruan ya, pembelahan karkasnya itu sendiri, dan selanjutnya dilakukan pendinginan karkas ya pada tempat yang biasanya di RPH itu harus disiapkan. Nah, sebelum karkas diproses lebih lanjut seperti pelayuan dan perencahan karkas menjadi potongan-potongan utama dan potongan kecil, dilakukan juga pemeriksaan terhadap karkas yang dihasilkan. Kita lakukan pemeriksaan apa? Pemeriksaan postmortem. Nah, pemotongan ternak besar di Indonesia biasanya dilakukan secara Islam ya, karena kita terutama kan kita mayoritas ya sebagai muslim harus dijamin ya bahwa ternak ataupun karkas yang kita peroleh itu benar-benar halal ya. Kemudian proses penyembelihan harus tidak terlalu lama atau ternak harus cepat mati intinya ya, sehingga tidak tersiksa terlalu
lama. Oleh karena itu diperlukan juru potong ini bukan ataupun yang ahli ya, bukan sekedarnya ditunjuk, tetapi dia punya kemampuan dan kompetensi di bidang penyembelihan ini. Nanti kita akan bahas secara tersendiri ya, juru sembelih halal ini ya, nanti kita bahas. Nah, ternak yang disembelih oleh muadzin atau juru sembelih halal ya, yang jelas harus menghadap kiblat, sehingga kepala ternak ada di sebelah selatan dan ekor itu di sebelah utara. Nah, selama proses penyembelihan, setelah bagian kulit, misalnya otot, arteri karotisnya, vena jugularis, trakea dan esofagusnya terpotong, dilakukan pengeluaran darah dengan pisau ya, secara optimal ya. Pengeluaran darah ini secara sempurna baru akan terlaksana sekitar ya, kisaran sekitar 5-10 menit setelah penyembelihan. Lalu kita akan lakukan pemisahan kepala dan kaki. Kepala dipisahkan dengan memotong lehernya secara lurus ya, antara tulang kepala dan tulang atlasnya sampai terpisah dari badan. Nah, kaki juga dipotong di sendi bawah lutut, lalu dilakukan pengulitan, dapat sambil digantung di lantai atau di lantai ya. Kalau memang ada alatnya, lebih bagus untuk digantung karena nanti mempermudah di dalam proses pengulitan. Lalu dilakukan, nanti setelah selesai pengulitan, dilakukan pembagian karkasnya. Ada beberapa persyaratan ya yang untuk supaya kita memperoleh hasil pemotongan yang baik ya. Yang pertama itu ternak harus tidak diperlakukan secara kasar. Ingat, ini perlu diperhatikan, ternak harus tidak diperlakukan secara kasar, termasuk di dalam proses merobohkannya ya. Minimal kita tahu teknik yang paling mudah, paling gampang, dan ternak kita tidak merasa diperlakukan secara kasar. Kemudian yang kedua, ternak harus tidak mengalami stres ya. Perjalanan yang cukup panjang langsung dipotong tidak boleh dilakukan pemotongan, tapi harus diistirahatkan. Kemudian yang berikutnya, penyembelihan dan pengeluaran darah harus secepat mungkin dan sesempurna mungkin. Nah, kerusakan karkas harus minimal dan cara pemotongannya harus higienis, ekonomis, dan yang jelas aman bagi pekerja abattoir atau rumah potong hewan itu sendiri ya. Termasuk personil di situ, sumber daya manusianya juga aman dan bisa bekerja dengan baik tentunya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perlakuan sebelum pemotongan ya. Jelas ya, perlakuan atau penanganan hewan ternak sebelum dipotong akan mempengaruhi nilai karkasnya atau daging yang akan kita hasilkan. Nah, untuk itu ya, supaya sampai ke tempat pemotongan, ternak-ternak tersebut tidak, yang terutama yang mengalami perjalanan dari tempat asalnya dan selama dalam perjalanan sering terjadi kerusakan atau cacat pada kulit dan mutu karkas. Nah, ini harus kita lakukan penanganan secara khusus ya. Yang jelas kalau terlalu jauh asalnya harus diistirahatkan. Selain itu, akibat perjalanan dapat menimbulkan cekaman stres pada ternak itu sendiri. Yang menyebabkan apa? Ya, terjadinya penyusutan pada bobot badannya kalau ternak itu memang perjalanannya panjang. Siapapun ya, kalau perjalanannya yang jauh, misalnya sampai 24 jam ya, atau 2 kali 24 jam, pasti dia akan merasa kelelahan dan capek, juga stres di dalam perjalanan. Nah, penyusutan bobot badan ini kisarannya sampai 2-5% ya. Besarnya persentase penurunan bobot badan ini dipengaruhi oleh iklim ya. Seperti sekarang ini iklimnya
sudah sangat panas sekali. Nah, ini akan berdampak pada penyusutan bobot badannya. Kemudian jarak antara asal ternak dengan rumah potong hewan atau RPH itu sendiri, kemudian cara transportasinya, kemudian kondisi kesehatan dan daya tahan ternak itu sendiri. Nah, salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam proses pemotongan ternak untuk memperoleh mutu karkas atau daging yang baik, yaitu ternak yang akan dipotong harus tidak dalam keadaan lelah atau habis dipekerjakan baik di ladang ataupun di sawah ya. Ini bagi kita ataupun bagi yang tahu tidak boleh langsung dipotong. Oleh karena itu, ternak yang akan dipotong harus diistirahatkan dalam tempat penampungan khusus atau dikenal dengan holding ground ya. Jadi memang harus disiapkan di rumah potong hewan itu holding groundnya atau tempat penampungan khusus. Dalam tempat penampungan ada yang perlu dijaga ya, agar ternak tidak saling beradu berantem ya. Jadi karena bila hal itu terjadi, maka perlakuan istirahat tidak akan bermanfaat karena ribut di situ, saling tumbur-tumburan di situ. Nah, ini jadi tidak diharapkan demikian, bahkan bisa menurunkan kualitas pemotongan. Nah, lama pengistirahatan ini yang akan dipotong ini bervariasi ya, beberapa pendapat ya. Sebaiknya diistirahatkan, misalnya ada yang mengatakan 24 sampai 36 ya. Ada yang menyatakan 16 sampai 24 jam. Ada yang menyatakan bahwa 12 sampai 24 jam. Yang rata-rata memang 24 jam ya secara umum. Tinggal bagaimana kondisi ternak, jauh jaraknya apa tidak ya, apakah ternak kita itu yang mau dipotong itu stres atau tidak, itu yang menentukan berapa lama sebaiknya ternak kita itu sebelum dipotong untuk diistirahatkan. Nah, jelas maksud perlunya ternak diistirahatkan itu sebelum dipotong adalah yang pertama, agar ternak tidak mengalami cekaman ataupun stres itu ya. Kemudian agar pada saat ternak disembelih ya, darah dapat keluar sebanyak mungkin. Yang berikutnya, agar cukup tersedia energi sehingga proses kekakuan karkas atau yang lazim disebut proses rigor mortis ya berlangsung secara sempurna ya. Jadi pada dasarnya ada dua cara untuk mengistirahatkan ternak sebelum dipotong, yaitu dengan dipuasakan atau tanpa dipuasakan. Maksud pemuasaan yang dilakukan pada ternak yang akan dipotong adalah yang pertama itu adalah memperoleh bobot tubuh kosong atau BTK, yaitu bobot tubuh setelah dikurangi isi saluran pencernaan, isi kandung kencing, dan isi saluran empedu ya. Yang kedua itu untuk mempermudah proses penyembelihan, terutama ternak yang agresif ataupun liar ya, karena dengan dipuasakan ternak akan menjadi lebih tenang nantinya. Yang ketiga ya, untuk mengurangi pencemaran isi saluran pencernaan ya, yang nanti bisa mengkontaminasi karkas selama proses penyiapan karkas. Nah, selama pengistirahatan dengan pemuasaan, ternak tidak diberi makan apapun ya, hanya diberi air minum secukupnya untuk menghilangkan rasa haus. Kemudian yang maksud daya pengistirahatan ternak sebelum dipotong dengan cara tanpa dipuasakan adalah ya, kalau tadi yang dipuasakan, kalau tidak dipuasakan bagaimana? Yang pertama, agar waktu disembelih darah dapat keluar sebanyak mungkin karena ternak lebih kuat merontah, mengejang ataupun berkontraksi. Pada kondisi ini darah yang disemburkan keluar akan lebih sempurna. Kemudian yang berikutnya ya, agar ternak yang dipotong tidak mengalami cekaman ataupun stres ya. Nah, selama proses pengistirahatan dilakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan
mortem ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, berupa inspeksi nantinya. Maksud pemeriksaan antemortem ini adalah untuk memastikan atau mengetahui ternak-ternak yang cedera misalnya, sehingga harus dipotong sebelum ternak lainnya. Nah, untuk yang kedua, untuk mengetahui ternak-ternak yang sakit dan harus dipotong secara terpisah ya, atau harus diperiksa secara khusus. Nah, ternak yang sudah dinyatakan sehat oleh dokter hewan ya, atau petugas yang berwenang diberi cap S, misalnya huruf S di kulit, di pantatnya biasanya, atau dikenal dengan slaughter atau sama dengan potong. Serta ternak yang sudah dinyatakan sehat oleh dokter hewan atau petugas yang berwenang diberi cap S tadi, slaughter ya, potong, bisa dipotong, serta sudah diistirahatkan kemudian disiram agar dingin sebelum dibawa ke ruang pemotongan, dengan maksud ya tubuh ya, kulitnya lebih bersih dan tidak terlalu stres, dan nantinya ataupun karena bersih ya, tidak mengkontaminasi karkas yang kita hasilkan. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini ya. Jelas, salam sehat semuanya ya, salam bahagia, tetap semangat memperjuangkan bagaimana peternakan kita supaya tetap jaya, tetap bermartabat, nantinya dapat mendukung ketahanan pangan ataupun kedaulatan pangan kita, negeri yang kita cintai, Indonesia. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.